Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar kewirausahaan. Adapun sebagai subjek MK dari mata kuliah kewirausahaan ini, yaitu mahasiswa mampu menganalisa konsep dasar kewirausahaan. Baik, jadi untuk kewirausahaan itu, wira berarti unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani. Sedangkan usaha merupakan kegiatan, upaya, ataupun tindakan. Jadi, wirausahawan merupakan pengusaha ataupun juga pengelola bisnis. Seorang wirausahawan itu merupakan pencetus, pemilik, dan pemimpin sebuah perusahaan yang dapat membentuk produk baru dan peluang bisnis baru dan berani mengambil resiko. Kewirausahaan menurut Tunggal merupakan menciptakan sesuatu yang bernilai dengan mencurahkan waktu dan usaha yang diperlukan, menanggung resiko keuangan, fisik, dan sosial, serta menerima hasil berupa imbalan moneter dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Jadi, dalam bentuk lain, kewirausahaan itu merupakan pengkajian tentang wirausaha. Dalam teori ekonomi, kewirausahaan dilihat sebagai perilaku pengusaha yang pada prinsipnya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan. Schumpeter menekankan bahwa kewirausahaan dirumuskan sebagai konsep entrepreneur, yaitu wirausaha yang mampu mengembangkan kombinasi baru dari sumber daya. Pakar ilmu sosial cenderung mengembangkan sikap hemat, menabung, kerja keras, dan lain-lain. Jadi, kewirausahaan menurut Hisrich dan Peters merupakan proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan risiko, serta menerima belas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Adapun tujuan berwirausaha, yang pertama mencari keuntungan, yang kedua meningkatkan prestise, yang ketiga kelangsungan usaha keluarga, yang keempat bebas dari pengawasan, lima kepuasan dalam menjalani hidup, senang tantangan, enam bertambahnya tanggung jawab, tujuh karena adanya kebutuhan fisiologi, rasa aman, sosial, harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Adapun manfaat dari berwirausaha itu ada lima. Yang pertama adalah hidup bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Yang ketiga, membantu mengatasi kesulitan mencari lapangan kerja. Empat, mengurangi ketergantungan. Lima, membantu pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan bidang ekonomi. Jadi, bukan berarti kita tamat dari suatu pendidikan itu, kita tidak memperoleh pekerjaan seperti incaran orang-orang lain, baik di pemerintahan, di sektor-sektor lain sebagainya. Bukan berarti kita merupakan makhluk yang tidak bermanfaat ataupun tidak berguna. Akan tetapi kita bisa memanfaatkan diri kita, potensi yang terdapat di dalam diri kita untuk membuka suatu lapangan pekerjaan dengan cara berwirausaha. Artinya, pikiran-pikiran yang ada di dalam benak kita sekarang ini bisa kita tuangkan di dalam bentuk usaha yang kita lakukan nantinya, sehingga di situ kita bisa juga mengurangi dampak dari pengangguran besar-besaran di negara kita. Di situ juga kita akan membantu pemerintah di dalam mengatasi pengangguran.
Yang paling utama, hidup bermanfaat bagi orang lain. Yang berikutnya, karakteristik wirausahawan. Menurut Fadel Muhammad, ada 7 ciri identitas seorang wirausaha. Yang pertama, ada kepemimpinan, yaitu memperhatikan orientasi pada sasaran, hubungan kerja, dan efektivitas. Temuan yang menyebabkan bertambahnya kegunaan sumber ekonomi. Yang kedua, ada cara pengambilan keputusan, yaitu otak kiri secara logika menentukan permasalahan, sedangkan otak kanan menggerakkan kreativitas dan jalan inovasi, jalan keluar inovasi. Yang ketiga itu sikap tanggap terhadap perubahan. Setiap perubahan dianggap sebagai peluang yang datang. Yang keempat ada bekerja ekonomis dan efisien, yaitu bekerja dengan cerdas, pintar, dan bijak untuk mencapai hasil maksimal. Yang kelima, visi masa depan. Pencerminan, komitmen, kompetensi, konsistensi. Keenam, sikap terhadap risiko. Wirausahaan adalah penentu risiko, bukan penanggung risiko. Keputusan yang diambil telah dibatasi dan diukur, kemudian diperkecil risiko dengan inovasi dan kreativitas. Ini karakteristik wirausaha. Yang pertama ada percaya diri, di mana di situ terdapat 3 poin. Yang pertama itu kepercayaan, keteguhan. Artinya kita tetap optimis, percaya akan usaha yang akan kita jalani ke depannya berhasil dan bermanfaat bagi orang banyak. Yang kedua dari percaya diri itu tidak ketidakgantungan, ketidaktergantungan kepribadian mantap. Jadi dengan percaya diri ini kita tidak mengharap semata-mata bantuan dari orang lain, meskipun kita sebagai makhluk sosial perlu adanya bantuan dari orang lain, tapi dengan adanya percaya diri maka kita dapat hidup, eh, dapat berdiri sendiri, tanpa harus tergantung dari orang lain. Yang ketiga dari percaya diri ini yaitu optimisme. Jadi dengan percaya diri, kita akan selalu berpikir optimis dengan keberhasilan akan usaha yang akan kita lakukan. Yang kedua, orientasi pekerjaan dan hasil, di mana di situ terdapat kebutuhan atau haus akan prestasi. Dan berikutnya, yang kedua ada berorientasi laba atau hasil, tekun dan tabah, tekad, kerja keras, motivasi, serta penuh inisiatif. Jadi, itulah orientasi pekerjaan dan hasil di dalam wirausaha, sehingga kita dapat menjalankan wirausaha itu sesuai dengan uh, orientasi pekerjaan dan hasil yang maksimal untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi yang ketiga ada siap menghadapi resiko, situ mampu mengambil resiko, suka pada tantangan. Jadi tidak semata-mata di dalam berwirausaha ini kita hanya memperoleh keuntungan tersebut. Tapi selain juga ada dari keuntungan, kita juga pasti memperoleh suatu tantangan ataupun resiko yang muncul, dan kita juga dapat menyikapinya dan dapat memanajemen resiko tersebut sehingga usaha yang sudah kita jalankan tidak sampai bangkrut. Yang keempat itu kepemimpinan yang baik. Itu mampu memimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan menanggapi saran dan kritik. Jadi, di dalam berwirausaha ini juga kita harus memiliki sikap kepemimpinan yang baik. Kita juga pasti membutuhkan tenaga yang dapat membantu kita berupa karyawan. Ya, dengan begitu sikap kepemimpinan kita harus
dapat mengayomi karyawan-karyawan kita nantinya. Sehingga karyawan senang bekerja dengan kita dan karyawan kita juga dapat bekerja secara optimal sehingga uh, apa yang menjadi orientasi kita di awal tadi berupa hasil maksimal dapat terperoleh. Kemudian dengan cara bergaul yang baik kita juga akan dapat bisa memahami karakter daripada masing-masing ataupun setiap karyawan yang kita miliki. Juga kita sebagai pimpinan harus dapat menanggapi saran dan kritik yang datang kepada kita sebagai perbaikan terhadap diri kita. Yang kelima ada keorisinilan. Di situ terdapat inovatif ataupun pembaruan, kreatif, fleksibel, banyak sumber, serba bisa, dan mengetahui banyak. Jadi dalam berwirausaha keorisinilan itu penting sehingga ah, para pelanggan yang merupakan pelanggan kita itu tidak akan jenuh dengan apa yang kita jual kepada mereka. Jadi kita perlu inovatif, kreatif, fleksibel, banyak sumber, serba bisa, dan mengetahui banyak. Kemudian yang keenam itu orientasi ke masa depan, yaitu pandangan ke depan dan persepsi. Artinya seperti apa? Jadi seorang wirausaha itu harus mampu berpikir ke depan. Kebutuhan apa kira-kira yang diperlukan masyarakat ke depannya sehingga kita dapat melakukan inovasi-inovasi, kreativitas, kemudian fleksibel terhadap usaha yang kita jalani. Dan itu juga akan mencegah kita terhadap kebangkrutan. Jadi itu perlu di dalam diri seorang wirausaha itu orientasi ke masa depan. Yang tujuh, kreativitas, yaitu gagasan baru. Tidak kita pungkiri seorang wirausaha itu harus memiliki kreativitas yang baik sehingga tidak akan kehabisan ide-ide meskipun banyak pesaing-pesaing di sekelilingnya dengan usaha yang sama misalnya dengan adanya kreativitas yang tinggi maka usaha yang dijalaninya tetap berjalan dan terhindar dari kebangkrutan. Berikutnya, 5 ciri kemampuan berpikir kreatif itu yang pertama kelancaran atau fluensi, itu kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Yang kedua, keluasan atau flexibility, yaitu kemampuan untuk mengemukakan bermacam pemecahan ataupun pendekatan terhadap masalah. Yang ketiga ada keaslian atau originality, yaitu kemampuan mencetuskan gagasan dengan cara yang asli, tidak klise. Keempat itu penguraian ataupun elaboration, yaitu kemampuan untuk menguraikan sesuatu secara rinci. Yang kelima, perumusan kembali atau redefinition. Itu kemampuan untuk meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif yang berbeda dengan apa yang sudah diketahui oleh orang banyak. Berikutnya penentuan potensi kewirausahaan. Yang pertama, mengembangkan ide-ide. Jadi perlu ide-ide yang ada pada diri seorang wirausaha itu terus dikembangkan sehingga bisa memperoleh ataupun bertahan hidup usahanya di dalam persaingan secara global. Yang kedua itu menangkap produk ataupun jasa yang paling dibutuhkan orang ataupun pasar. Jadi kita menyediakan kebutuhan pasar. Apa kira-kira yang dibutuhkan pasar? Dan ke depannya kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi di situ tadi perlunya kita berpikir ke depan tadi. Yang ketiga, memahami potensi diri. Jadi kita sebagai seorang wirausaha, kita harus dapat mengetahui, memahami potensi yang ada di dalam diri kita. Apakah usaha yang akan kita jalankan itu
sesuai dengan potensi yang ada dalam diri kita atau tidak. Jangan sampai kita salah mengambil langkah di dalam berwirausaha sehingga nantinya akan mengalami kerugian yang besar. Kemudian memahami kondisi ekonomi. Seorang wirausaha itu tidak boleh memaksakan diri ataupun kondisinya untuk melakukan suatu usaha. Jadi, dengan kondisi ekonomi yang ada pada seorang wirausaha itu, mereka harus tahu membuat usaha seperti apa yang layak, yang cocok digunakan ataupun dijalankan dengan kondisi ekonomi yang dimilikinya. Jangan kita pengennya mau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi kita tidak memiliki modal gitu. Jadi tanpa modal kita pengen mendapatkan keuntungan yang besar itu mustahil. Yang kelima itu memiliki akses wirausaha. Jadi kita harus ada akses ataupun eh, link-link ataupun rekan-rekan yang bisa kita buat kerjasama sehingga kita dapat menjalankan terus usaha kita dan terus dapat meningkatkan kewirausahaan pada diri kita. Yang keenam itu meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Nah, dengan adanya akses berwirausaha tadi, kita akan terus melakukan komunikasi. Komunikasi itu akan kita lakukan terhadap orang banyak. Bisa berkomunikasi terhadap pengusaha lainnya, bisa juga kita berkomunikasi dengan anggota ataupun pekerja kita. Dengan begitu, komunikasi yang baik akan memperoleh keuntungan kepada seorang wirausaha tersebut. Dengan komunikasi yang baik, tingkat kepercayaan diri yang baik, dan kejujuran itu akan menambah uh, keuntungan bagi seorang wirausaha. Karena dengan begitu, pengusaha-pengusaha lain jika mereka tidak memiliki produk ataupun ada permintaan pasar dan tetapi tidak mereka miliki apa permintaan pasar itu mereka bisa uh, meminta kita untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Jadi kita perlu kemampuan komunikasi yang baik. Untuk model proses kewirausahaan di situ ada empat, yaitu proses inovasi, proses pemicu, proses pelaksanaan, serta proses pertumbuhan. Untuk proses inovasi, faktor pendorong inovasi itu ada keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, faktor pendidikan, faktor pengalaman, adanya peluang, pengalaman, dan kreativitas. Kemudian model proses kewirausahaan itu proses pemicu, faktor pemicu pelaksanaan bisnis. Pertama itu ada ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang. Yang kedua adanya PHK, tidak ada pekerjaan lain. Itu sudah kita alami pada era sekarang ini dengan terjadinya pandemi yang ada pada saat sekarang ini banyak karyawan-karyawan yang dirumahkan atau di PHK dan itu memicu seseorang itu untuk berbuat ataupun menjadi seorang usaha. Dengan modal yang ada, mereka membuka suatu usaha untuk memperoleh keuntungan karena tidak dapatnya pekerjaan lagi, gitu. Kemudian dorongan karena faktor usia. Jadi, jika kita bekerja di swasta ini, eh, faktor usia sangat mempengaruhi. Faktor usia semakin meningkat, faktor usia kita, maka eh, potensi ataupun kemampuan pada diri kita juga akan menurun karena terus meningkatnya usia. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan juga terus mempertimbangkan kinerja kita. Apakah kita sanggup untuk menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepada kita dengan bertambahnya usia kita. Oleh karena itu, faktor usia juga sebagai pemicu untuk seseorang itu melaksanakan bisnis ataupun usaha. Kemudian komitmen atau minat yang tinggi terhadap bisnis. Mungkin seorang wirausaha itu pernah melihat pengusaha-pengusaha sebelumnya
dengan tingkat kesuksesan yang tinggi, dengan memperoleh keuntungan-keuntungan yang besar, sehingga muncullah komitmen ataupun minat yang tinggi terhadap bisnis berusaha yang akan dijalankan. Kemudian adanya persaingan dalam dunia kehidupan, itu sudah dijelaskan juga, sudah pasti, karena adanya persaingan, kita juga menjadi termotivasi, sehingga kita berkeinginan menjadi seperti orang yang kita lihat sebagai saingan kita. Jadi kita di situ pengen membuktikan kepada dunia bahwasanya kita bisa seperti orang tersebut. Oleh karena itu, maka itu sebagai pemicu untuk melakukan bisnis tadi. Kemudian adanya sumber yang bisa dimanfaatkan, tabungan modal ataupun warisan. Tuh, dengan begitu adanya modal pada diri seorang pengusaha itu, maka dia dengan mudahnya membuka suatu pekerjaan. Nah, dengan begitu eh, tidak habis modalnya tersebut terbuang secara percuma begitu saja. Dengan mengelola sumber ataupun tabungan modal ataupun warisan, mereka dapat menjalankan ataupun membuka suatu usaha supaya tabungan mereka tetap ah, stabil maupun terus bertambah. Kemudian mengikuti latihan bisnis dan selanjutnya kebijakan pemerintah dalam kemudahan lokasi dan kredit. Kemudian adanya hubungan dan relasi dengan orang lain, adanya tim yang dapat diajak kerjasama dalam berusaha, adanya dorongan dari orang lain untuk membuka usaha, dan adanya pengalaman. Itulah beberapa proses-proses pemicu seseorang itu menjadi pengusaha. Yang ketiga, proses pelaksanaan. Ada faktor pendorong pelaksanaan bisnis. Yang pertama itu adanya seorang wirausaha yang sudah siap mental secara total. Kedua, adanya manajer utama sebagai tangan kanan atau pembantu utama. Yang ketiga, adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis. Yang keempat, adanya visi pandangan yang jauh ke depan guna mencapai keberhasilan. Yang keempat itu ada proses pertumbuhan. Faktor pendorong pertumbuhan bisnis itu adanya tim yang kompak. Kedua, adanya strategi yang tepat. Tiga, adanya kultur dan budaya yang mendukung. Keempat itu adanya produk yang dibanggakan. Yang berikutnya, keuntungan menjadi wirausaha itu terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri, mendemonstrasikan potensi secara penuh, memperoleh manfaat dan keuntungan maksimal, membantu masyarakat dengan usaha-usaha konkret, dan menjadi bos. Peluang-peluang menjadi seorang wirausaha itu. Jadi kita juga semata-mata dapat diatur oleh orang lain. Yang ke yang berikutnya, kelemahan wirausaha itu yang pertama memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memikul berbagai resiko. Jika resiko diantisipasi secara baik, maka wirausaha telah menggeser resiko tersebut. Kemudian bekerja keras dan waktu jam kerjanya panjang, tidak sama dengan seorang pekerja ataupun karyawan maupun pekerja-pekerja jenis lainnya gitu ya. Jadi bisa eh, secara terus-menerus waktu kita gunakan untuk berusaha. Jadi tidak ada batasan waktu di situ. Apalagi dengan adanya ide-ide, kreativitas, inovasi, maka setiap waktunya kita manfaatkan untuk mengembangkan usaha tersebut. Kemudian kualitas kehidupan masih rendah sampai usahanya berhasil. Maka harus hemat. Jadi seorang wirausaha itu tidak semata-mata langsung kaya gitu kan. Jadi tetap seorang wirausaha itu di awalnya mengalami masalah ataupun kendala-kendala. Dengan begitu itu sebagai motivasi, sebagai batu loncatan sehingga memperoleh keberhasilan pada diri mereka dan akhirnya mereka menjadi seorang yang kaya dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian tanggung jawabnya sangat besar. Banyak keputusan yang harus dibuat walaupun kurang menguasai permasalahan yang dihadapi. Disitulah perlu komunikasi
Perlu kita mencari kolega, rekan yang dapat membantu kita di dalam mengatasi ataupun mengantisipasi masalah yang muncul gitu. Berikutnya beberapa faktor kritis memulai usaha baru. Yang pertama itu secara personal, menyangkut aspek-aspek pribadian seseorang. Yang kedua sosiologikal, yaitu menyangkut masalah hubungan dengan famili atau sebagainya. Yang ketiga itu environmental, menyangkut hubungan dengan lingkungan. Ini dikemukakan oleh Baigri. Jadi, apabila seseorang mempunyai ide yang membuka suatu usaha baru, maka dia akan mencari faktor-faktor lain yang dapat mendorongnya. Antara lain, faktornya itu keluarga dan teman, kedua itu pengalaman, berikutnya keadaan ekonomi, keadaan lapangan kerja, dan sumber daya yang tersedia. Prasyarat utama berwirausaha ataupun kiat wirausaha yang berhasil itu yang pertama mempunyai modal yang memadai. Yang kedua, bekerja keras menekuni usahanya. Ketiga, mengkalkulasi harga produk, harga jual, dan memprediksi untung rugi. Keempat, mempunyai strategi berpikir dan bertindak terhadap adanya perubahan. Kelima, mengutamakan kepuasan konsumennya. Keenam, mengendalikan usaha melalui SWOT, kegepaan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang berikutnya meningkatkan ketangguhan wira usaha melalui manajemen, pembinaan, motivasi, semangat kerjasama, dan resiko.